Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faid Rizal Fahri, SPD, NPK 197509000067, NIM 20251063130029, program studi pendidikan biologi, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama, Universitas Muhammadiyah Malang. Saya mengajar mata pelajaran biologi kelas 10, fase E, materi peranan virus yang merugikan di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Kalisat, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Untuk mengawali pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri terlebih dahulu. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita. Teman-temannya yang tidak masuk siapa sekarang? Masuk semua? Nah, ini saya lihat dari kalian ini kok kayaknya ada yang tegang ya. Kok gak rileks ya. Ya. Kita belajarnya santai ya, tapi serius. Di sini Bapak memiliki teknik yang namanya mindfulness. Silakan duduknya rileks saja, santai ya. Santai, gak usah tegang. Nih. Tarik nafas melalui hidung. Rasakan paru-paru kalian, ya, udara di paru-paru kalian, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas melalui hidung, tahan, hembuskan melalui mulut. Gimana? Sudah tidak tegang lagi? Ya. Sudah siap ikut pelajaran biologi? Ya. Oke. Kalau sudah siap, ya. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Bapak ada kesepakatan kelas yang harus kalian patuhi. Ya. Yang pertama, menjaga kebersihan. Coba lihat sekeliling kalian. Apakah sudah bersih? Yang kedua, kalian harus aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, harus berbicara sopan, saling menghargai. Makan ya? Ya. Oke. Minggu kemarin kan Bapak sudah menjelaskan tentang reproduksi virus. Ya. Masih ingatkah kalian ada berapa macam reproduksi virus? Siapa yang bisa? Coba Aliza. Ada 2. Apa aja? Litik dan lisogeni. Ya, ada 2 macam, yaitu litik dan lisogeni. Bagaimana cara virus menginfeksi sel target atau sel inang? Masih ingatkah? Ya, Bella. Kenapa, Bel? Dengan cara mengambil alih sintesis protein sel inang. Ya, dengan cara mengambil sel alih sintesis protein pada sel inang. Siapa di sini yang pernah sakit flu? Hampir semua manusia ya, itu pernah terkena flu. Kira-kira menurut kalian apa sih penyebabnya manusia itu dapat terkena flu? Amel. Karena terinfeksi virus influenza. Karena terinfeksi oleh virus influenza. Gimana caranya supaya tidak tertular oleh flu? Ayo, nama yuk. Mencuci tangan dan memakai masker. Memakai masker. Rata-rata virus itu merugikan. Coba, ada yang bisa menyebutkan
dua penyakit saja yang disebabkan oleh virus. Siapa? Alvin. Tadi Alvin. Alvin. Hepatitis dan HIV. Iya benar. Siapa lagi yang bisa yang bisa menyebutkan dua penyakit? Flu burung sama COVID-19. Flu burung sama COVID-19. Ya, semua itu disebabkan oleh virus. Terus apa, Pak? Pentingnya mempelajari peranan virus yang merugikan. Apa sih? Buat apa kita harus capek-capek belajar itu? Dengan mempelajari peranan virus yang merugikan, kita bisa mengetahui gejalanya gimana. Nah, kalau sudah tahu gejalanya, kita bisa tahu solusinya gimana, gitu loh. Penanganannya gimana. Dan yang paling penting, cara mencegahnya. Itu yang paling penting, supaya kita tidak terinfeksi oleh virus. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, melalui literasi artikel atau membaca artikel, peserta didik dapat menganalisis dan merangkum peranan virus yang merugikan, beserta cara penyebaran dan penanganannya dengan benar. Dan yang kedua, melalui diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik dapat merancang tindakan pencegahan infeksi virus. Jadi ini yang kalian harus capai pada pembelajaran hari ini. Masih semangat ikut pelajaran hari ini? Semangat ya? Ya. Biar tambah semangat, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo berdiri, berdiri. Sekarang ice breaking-nya adalah up, down, shake. Up. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Up. Shake. Nah, oke. Tepuk tangan dulu. Nah, di sini Bapak memiliki dua video singkat. Kalian harus amati ya, amati dengan sungguh-sungguh ya. Para peneliti di Institusi Virologi Wuhan di China telah menemukan cabang baru dalam pohon keluarga virus COVID-19 yang berasal dari kelelawar. Kira-kira, tadi kan sudah lihat video. Apa sih masalah yang ada pada video tersebut? Coba, ayo, masalahnya apa pada video tersebut tadi? Penyebab virus COVID-19. Apa penyebabnya itu? Kelelawar. Asalnya dari kelelawar. Dari mana negaranya? Ya, Wuhan, Cina. Terus ini perhatikan video yang kedua. Masih seputar COVID-19. 5 langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. 1. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. 2. Memakai masker. Tadi kan videonya tentang pencegahan COVID-19. Ada yang bisa mengulangi tadi pencegahannya gimana? Ya, monggo Is. Memakai masker, Ya. mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Ya, benar. Memakai masker, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, terus apa lagi? Membatasi mobilitas. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 atau COVID-19? Apa, Alvin? Coronavirus disease. Coronavirus disease. Kenapa kok ada 19 itu? Iya. Karena mulai jadi pandeminya itu tahun 2019. Di sini Bapak memiliki tugas kelompok buat kalian ya. Duduknya sama kelompoknya sudah? Sudah. Yang sudah Bapak bentuk di pertemuan sebelumnya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nama kelompoknya ditambahkan dengan budaya yang ada di Jawa Timur. Karena kita tinggal di Jawa Timur. Ya. Coba kira-kira kelompok 1, budaya apa yang mau kalian ambil? Tari gandrung. Tari? Tari gandrung. Tari gandrung dari mana kira-kira? Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, kelompok 2. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo dari mana? Ya, sesuai namanya ya, Reok Ponorogo dari Ponorogo. Kelompok 3. Kerapan sapi. Dari mana itu kerapan sapi? Madura. Terakhir, kelompok 4.
Ludruk. Dari mana? Dari Surabaya. Nah, di sini Bapak akan memberikan kalian LKPD. Di LKPD nanti kalian disuruh untuk menganalisis studi kasus, ya. Mari studi kasus. Sekaligus Bapak akan memberikan kalian itu artikel sebagai referensi. Kelompok 1 ya, membahas tentang penyakit HIV/AIDS. Kelompok 2, reok ya? Reok Ponorogo membahas tentang flu burung. Kelompok 3, kerapan sapi, membahas tentang DBD. Dan terakhir kelompok 4 apa tadi? Ludruk, membahas tentang hepatitis B. Ya, ini Bapak kasih LKPD-nya dulu. Untuk kelompok 1, ini ya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di LKPD itu ya, kalian disuruh menganalisis peranan virus yang merugikan sesuai dengan penyakitnya. Nah, nanti hasil diskusinya kalian tulis di kertas manila. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk poster, infografis, mind map, atau pamflet, atau apa lagi itu, peta konsep. Terserah, tergantung kreativitas kelompoknya kalian. Paham? Ya. Nah, ini Bapak kasih satu-satu. Nanti setelah mengerjakan poster atau infografis atau mind map di kertas manila, kalian presentasi di depan kelas ya. Paham? Oke. Waktunya 30 menit dari sekarang. Silakan. Ini dapat penyakit apa? Flu burung. Silakan dibagi tugasnya ya. Mana artikelnya tadi? Artikelnya? Nah, nanti kalian cari ya. Mana yang kiranya ini di LKPD-nya diminta apa itu? Disuruh apa? Penyebab penularan penanganannya. Iya, silakan cari di artikelnya ini ya, atau boleh cari di buku paket. Yang ini dapat apa ini? HIV. Dapat HIV. Mana artikelnya tadi? Coba lihat, coba dilihat. Nah, bagi-bagi, yuk, kasih kelompoknya lagi. Nah, ini dapat apa? DBD. Artikelnya mana? Ini ya. Ini kalian silakan cari, dibagi tugasnya biar selesai. Di LKPD-nya di situ diminta apa aja itu? Di LKPD-nya. Terus? Ya, dibagi ya. Siapa yang dapat penyebab, penanganan biar selesai ya. Ini dapat apa? Hepatitis B. Artikelnya mana? Ya. Itu disuruh nyari apa aja itu yuk? Disuruh pengertian, ya. Silakan dibagi tugasnya biar cepat selesai. Boleh menggunakan apa itu? Artikel ataupun buku paket. Silakan. Kalau nemu di garis bawahi ya. Akan bagi tugasnya. Tulis semua ya. Semua kelompok tulis semua. Gimana? Kenapa? Boleh, terserah kalian. Gak apa-apa, mau ditambahin ya. Menggunakan bahasa yang singkat, boleh, terserah. Semuanya nulis nanti biar cepat selesai. Ini gambar lagi, yang kosong masih. Ya. Waktunya kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Ya. Waktunya kurang 10 menit ya. Pakai anu nggak apa-apa, pakai pen nggak apa-apa. Ya. Nah. Sudah selesai. Sudah hampir itu dah. Itu sudah hampir mau selesai itu dah ya.
Gimana? Gak apa-apa sudah. Tinggal mana? Tinggal itu cuman. Ya sudah. Selesai insya Allah. Ini tinggal mana? Mana yang belum? Tinggal apa aja? Coba. Tinggal. Oh ya. Ini tinggal apa? Tinggal Pencegahan. iya. Oh ya. Ini tinggal apa yang belum? Tinggal apa? Terus apa lagi? Oh ya, bisa selesai ya? Ya. Rokok hepatitis sudah? Ya. Rokok hepatitis sudah. HIV AIDS sudah? Tinggal dikit. Ya. DBD tinggal apa ini? Oh, tinggal penanganan. Oke, sudah semua? Oke. Kalau sudah, kalian siap-siap presentasi ya. Nah, sebelum presentasi, biar kalian itu tidak tegang, ya, biar santai, tidak malu, rileks ya. Mari sekarang ice breaking lagi. Yuk, silakan berdiri dulu. Ya. Ice breakingnya adalah tepuk angka. Oke. Siap? Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. 1. Ayo, konsentrasi, konsentrasi. Tepuk 3. 2. Tepuk 4. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk lagi. Sudah siap presentasi? Nah, nanti ketika presentasi ya, tentukan siapa yang mau jadi moderatornya. Oke. Nah, setelah presentasi, yang presentasi ini nanti tanya kepada audien. Maksimal 2 pertanyaan ya, mengajukan kepada audien ya. Maksimal berapa pertanyaan? 2 pertanyaan. Oke. Sekarang kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Silakan. Oke, kelompok HIV AIDS ya? Oke. Monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tari Gandrung, kami di sini akan menjelaskan tentang virus HIV/AIDS. Sebelum memasuki ke materi, mungkin sebelumnya ada yang tahu apa sih kepanjangan dari HIV? Ya, apa Kak? Ya benar, tepuk tangan untuk Vira. Baik, kami di sini akan menjelaskan lebih detail apa sih itu HIV, apa saja gejalanya, penularannya bagaimana, cara pencegahannya bagaimana, dan juga apa sih pengobatan utama dari virus HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah virus yang merusak sel-sel kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jika sel-sel tersebut rusak dan jumlahnya berkurang, maka daya tahan tubuh akan melemah. Berikut cara penularan pada virus HIV. 1. Transfusi darah penderita HIV. 2. Kontak seksual. 3. Transplantasi organ atau donor organ. Yang keempat, penggunaan jarum suntik bekas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengobatan dari HIV/AIDS. Pengobatan utama untuk HIV/AIDS ialah dengan menggunakan obat antiretroviral atau biasa disebut dengan obat ARV. Obat ARV ini dapat bekerja untuk menentukan jumlah virus di dalam tubuh sehingga sistem kekebalan tubuh tidak semakin melemah. Dengan jumlah virus yang rendah, daya tahan tubuh juga terjaga, dan resiko munculnya gejala maupun komplikasi juga menurun. HIV/AIDS ini memang tidak bisa disembuhkan secara total, tetapi dengan menggunakan obat antiretroviral atau ARV ini dapat memperpanjang hidup dan membuat kualitas hidup menjadi lebih sehat. Sekian presentasi kami, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Adel.
Virus lainnya seperti hepatitis kan bisa menular lewat alat makan. Tetapi mengapa virus HIV justru tidak menular melalui alat makan? Karena virus HIV itu hanya dapat bertahan hidup di beberapa cairan dalam tubuh, contohnya di sperma atau darah. Sedangkan di air liur, virus HIV itu tidak dapat bertahan hidup. Jadi, menggunakan alat makan secara bergantian dengan pengidap penyakit HIV tidak dapat menularkan virus HIV. Ya. Sekian dari kami, mungkin ada jawaban yang kurang memuaskan dan juga tutur kata tingkah laku yang kurang menyenangkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan apa itu DBD. Demam berdarah Dengue atau yang biasa disebut sebagai DBD adalah penyakit infeksi akibat virus Dengue yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes. Dan gejala DBD ketika sudah parah. Yang pertama, nyeri perut parah. Yang kedua, muntah. Yang ketiga, pendarahan dari gusi atau hidung. Yang keempat, keluar darah pada saat muntah di urin maupun di feses. Yang kelima, berdarah pada kulit atau kulit terlihat seperti memar. Namun, di beberapa kasus, gejala di atas dapat mengancam jiwa. Pembuluh darah di dalam tubuh rusak, bahkan trombosit rusak. Ini menyebabkan demam semakin parah atau bisa terkena shock syndrome dengue. Pencegahan DBD. Yang pertama, membersihkan dan menguras tempat penyimpanan air. Yang kedua, mengganti air pada vas bunga, tempat minum hewan, dan lainnya seminggu sekali. Yang ketiga, menutup rapat tempat penampungan air. Yang keempat, mengubur atau membuang barang bekas yang dapat menampung air hujan. Penanganan penyakit DBD. 1. Meningkatkan asupan cairan. 2. Banyak minum oralit untuk mengembalikan elektrolit tubuh. 3. Mengkonsumsi makanan sehat yang mudah dicerna. Sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan? Ya, Kak Ayu. Mengapa penderita DBD bisa mengalami penurunan trombosit? Karena virus Dengue ini menyerang sistem peredaran darah yang menyebabkan turunnya jumlah trombosit sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Reok Ponorogo, di sini kami akan mempresentasikan tentang poster virus flu burung. Penyebab dari flu burung disebabkan oleh virus avian influenza yang ditularkan oleh unggas kepada manusia seperti ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang gejala flu burung. Di antaranya seperti nyeri otot, demam tinggi, batuk kering, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan hidung berair atau tersumbat. Penularan virus flu burung yang sudah ada di poster ini. Yang pertama, kontak langsung dengan unggas terinfeksi, seperti menyentuh unggas yang sakit atau mati. Dan yang kedua, kontak tidak langsung, seperti menghirup udara yang terkontaminasi virus. Yang beberapa cara mencegah unggas terkena virus. Yang pertama, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, seperti memastikan kandang burung selalu bersih dan kering. Dan yang kedua, memperhatikan suhu agar tetap stabil. Cara mencegah diri dari penularan virus flu burung. 1. Hindari kontak langsung dengan orang sakit yang memiliki riwayat kontak dengan unggas. 2. Menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun setelah kontak langsung dengan unggas. 3. Menerapkan etika batuk atau bersin seperti menutup hidung dan mulut, serta menggunakan tisu dan membuangnya dengan benar. 4. Hindari kontak langsung dengan unggas sakit atau mati mendadak. 5. Menggunakan APD saat membersihkan kandang unggas, serta mengkonsumsi ayam dan telur yang sudah dimasak sempurna. Sekian dari kelompok kami siap menerima semua pertanyaan.
Apa yang harus kita lakukan jika menemukan banyak ayam mati secara mendadak di lingkungan kita? Kita bisa melakukan beberapa cara, antara lain tidak menyentuh unggas yang mati, menjaga jarak dari unggas, dan bisa melapor ke dinas kesehatan atau dinas peternakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata atau jawaban yang kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi semua kelompok sudah presentasi ya, sudah presentasi dengan baik. Juga produknya sudah selesai semua ya. Ada yang mind map, apalagi infografis, sama poster. Nah, karena sudah presentasi semua, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini tentang penanganan virus. Tadi kelompok HIV ya, maju dulu ya. Oke. Tadi penyebabnya apa HIV? Gota-gati? Apa lagi? Nama virusnya apa? Ayo. Virus? Human? Ya, human immunodeficiency virus. Nah, terus pencegahannya supaya tidak terkena HIV apa? Transfusi darah yang aman. Terus apa lagi? Tidak memberikan ASI kepada. Terus gimana cara mencegah agar kita tidak terkena hepatitis B? Yuk. Vaksin, apa lagi? Cuci tangan secara teratur, terus menjaga kebersihan makanan dan minuman. Nah, terus gimana cara mencegahnya supaya kita tidak terkena flu burung? Apa? Menjaga kebersihan. DBD, apa penyebabnya? Virus dengue ya. Oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita mencegah agar tidak terkena DBD? Menguras dan membersihkan tempat penyimpanan air. Ini kesimpulan akhir ya. Apabila kita ingin terhindar dari infeksi virus secara umum, ya, pertama kita harus menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan kita. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Yang ketiga, mengurangi resiko penularan. Gimana kira mengurangi resiko penularan contohnya? Yang terakhir, melakukan vaksinasi atau imunisasi, ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, pembelajaran sekarang sudah selesai, ya, sudah selesai. Di sini Bapak punya refleksi ya, kalian isi ya, isi. 5 menit cukup? Cukup. Sudah, yang sudah, yuk mana yang sudah? Gak apa-apa, boleh sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian akan melaksanakan asesmen formatif. Ya, tentang peranan virus yang merugikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bermanfaat bagi kita semua, bermakna ya. Oke. Sebelum mengakhiri pada pertemuan hari ini ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.